Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan nama saya Ririn Karina Husin. Saya akan menjelaskan tentang perilaku hidup bersih dan sehat yang berkaitan dengan COVID-19 atau di era pandemi COVID-19. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang sekolah ber-PHBS aman COVID. Ya, seperti apa sih sebenarnya sekolah ber-PHBS? PHBS kan perilaku hidup bersih dan sehat. Biasanya ya, yang kita lakukan itu ada dengan 4 cara. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun atau kita biasa sering singkat CTPS ya. Terus kemudian kenali gejala dan periksakan. Seperti itu. Dan saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih sebenarnya itu PHBS ya. PHBS di sekolah itu adalah perilaku sehat dan positif yang dilakukan guru, siswa, dan masyarakat sekolah dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta aktif menjaga lingkungan sehat di sekolah. Ya, jadi yang melakukan kegiatan PHBS itu tidak hanya siswa saja, melainkan seluruh masyarakat di sekolah. Kemudian penerapan PHBS itu merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan dan pengendalian agar individu, keluarga, dan masyarakat di sekolah itu tidak tertular COVID-19 dan kualitas hidupnya dapat tercapai dengan baik. Ya, jadi penerapan PHBS ini itu adalah salah satu kunci keberhasilan agar kita semua tidak terpapar khususnya virus COVID-19 di sekolah. Ada 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih, mengalir dan memakai sabun. Ya, itulah kunci utamanya ya agar kita terhindar dari COVID-19 ya. Rajin mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Kemudian harus memakai sabun. Yang kedua, jajan di kantin sekolah. Ya, karena sekolah sudah menyediakan kantin, ya, lebih baik anak-anak jajan di kantin sekolah atau membawa bekal dari rumah ya. Terus kemudian membuang sampah pada tempatnya, ya, itu wajib ya. Sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Itu juga salah satu cara mencegah agar kita terhindar dari COVID-19 karena dengan melakukan olahraga tubuh kita itu akan lebih sehat lagi dan produksi imunitas tubuh kita itu pasti akan lebih banyak lagi. Kemudian yang kelima, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Nah, itu adalah PHBS yang ada di sekolah. Jadi untuk terhindar dari stunting ya, anak-anak itu wajib menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Itu dilihat dari apakah anak-anak mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat setiap hari atau tidak. Terus kemudian yang keenam, bebas dari asap rokok. Yang ketujuh, memberantas jentik, nyamuk, dan yang kedelapan, buang air kecil dan besar di jamban sekolah. Ya. Sekarang kita kaitkan PHBS pada masa pandemi COVID. Ya. Apa sih sebenarnya itu COVID-19? Mungkin kita tidak asing lagi dengan COVID-19 ya atau corona atau coronavirus ya. Virus corona itu adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi semua usia, semua kalangan itu bisa berpotensi tertular virus corona atau COVID-19. Apa sih yang harus kita lakukan saat pandemi? Itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, gunakan masker saat beraktivitas itu wajib ya. Anak-anak, kita itu wajib menggunakan masker saat beraktivitas, apalagi saat kita keluar rumah seperti itu. Terus kemudian
kita harus menerapkan physical distancing. Jadi kita harus jaga jarak ya, tidak berkerumun atau kita tidak mendatangi tempat-tempat yang memicu terjadinya kekerumunan gitu. Jadi kita harus jaga jarak. Kemudian rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau kita menggunakan hand sanitizer. Ya, jadi setiap kita selesai beraktivitas semuanya kita harus selalu mencuci tangan. Kemudian jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Saat kita beraktivitas, sebelum kita mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, kita tidak boleh menyentuh mata, mulut, dan hidung kita. Karena itu bisa menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian hindari kontak dengan penderita COVID-19. Jadi kalau misalnya ada orang yang terkonfirmasi positif COVID, maka kita tidak boleh kontak langsung dengan penderita. Nah, itu bisa menyebabkan kita tertular virus COVID-19. Terus kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Nah, ini wajib sekali karena kita itu butuh kekebalan tubuh yang baik, butuh imunitas yang baik. Jadi kita harus terapkan pola hidup sehat, misalnya makan makanan yang bergizi, ya, mengkonsumsi buah, vitamin, kemudian juga berolahraga setiap hari. Nah, itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terus kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Nah, apabila kita batuk atau bersin, ya, kita harus menutup mulut kita atau hidung kita saat bersin, ya, agar virus yang ada di dalam tubuh kita tidak menyebar kepada orang lain. Terus selanjutnya yang terakhir itu jaga kebersihan benda yang sering disentuh, ya. Kemudian termasuk kebersihan rumah. Jadi benda-benda yang sering disentuh kita jaga kebersihannya, misalnya dibersihkan setiap hari, disemprot dengan desinfektan seperti itu untuk mencegah menempelnya virus dan masuknya virus ke dalam tubuh kita. Nah, jangan lupa setelah beraktivitas, memegang benda, bersalaman, dan kegiatan lainnya, jangan lupa cuci tangan. Kita harus biasakan hidup bersih dan sehat. Biasa bersih, hidup kita menjadi sehat. Bagaimana caranya untuk mencuci tangan? Di sini ada 6 proses. Nah, bisa dicontohkan ya. Misalnya kita mencuci tangan, tuh ya, pakai sabun. Ya, kita tuh harus pakai sabun, kemudian dibersihkan, sela-selanya dibersihkan, ya, sela-selanya dibersihkan, ini dibersihkan. Kemudian kukunya jangan lupa ya, kukunya dibersihkan, ya, kukunya dibersihkan. Kemudian sela-sela ibu jari, ya, sela-sela ibu jari ini dibersihkan. Ya, ini kemudian dibersihkan seperti ini, baru tangan kita dibilas. Jadi tidak asal cuci tangan, jangan cuci tangan tuh dikasih sabun, udah selesai. Tidak ya, karena sela-sela jari kita, kuku kita itu juga bisa virus itu nempel di dalamnya seperti itu. Ya, materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.